Oke, baik, teman-teman, ini adalah video lanjutan untuk yang sesi satu tadi ya, untuk videonya. Tadi kita sudah selesai, sudah sampai pada model yang ideal dalam perhitungan K-means pada ilustrasi gambar yang ada pada di PPT ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan how to determine centroid. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam menentukan centroid, itu mengambil kita bisa mengambil dari data atau mengambil sebagian data yang kita miliki, kita jadikan sebagai centroid, atau kita bisa menentukan melalui rumus berikut. Di mana rumusnya yaitu CI itu adalah centroid dari kelas I. Nah, jadi nanti kita akan punya berapa kelas. Misalnya kita punya 3 kelas, berarti I-nya itu ada nanti bisa diganti jadi I1, I2, dan I3. Kemudian ada nilai min. Jadi nilai min itu adalah nilai minimum dari sederetan data yang kita miliki ya. Nah, ketika ini datanya continue atau discrete, itu nanti datanya akan lebih mudah perhitungannya. Tapi kalau datanya berupa teks atau atribut, itu seperti apa? Nah, nanti ada caranya tersendiri, yaitu kita akan mengplot data tersebut pada koordinat tertentu ya. Jadi nanti kita akan menghitung dari dimensi 2 dimensi, dari koordinat X maupun dari koordinat Y. Kemudian dari rumusnya ini ya, tinggal dimasukkan aja nanti teman-teman ketika sudah punya semua datanya. Nah, di sini kemudian N itu adalah jumlah kelas atau klasternya. Kita akan mengklaster jadi berapa N-nya. Nah, itu kalau kita akan mengklaster jadi 3 kelas, berarti N-nya ada sama dengan 3. Nah, berikutnya kita akan coba mengerjakan contoh ya, di sini contoh latihan. Itu kita di sini punya input data, kita punya data dari 79, 85, 83, 90 sampai 84. Itulah data yang kita miliki. Lalu kita akan mengklaster. Nah, kebetulan datanya sedikit ya, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau nanti pada real case atau kasus nyata itu datanya sangat banyak ya. Nah, jadi kita akan kerepotan jika akan melakukan secara manual. Nah, di sini kita akan mengklaster jadi tiga target. Nah, jadi ada klaster 1, 2, dan 3. Selanjutnya, nah di sini ada ungkapan atau istilah delta ya. Jadi delta itu adalah sebuah ketetapan atau konstanta ya. Jadi kita nanti bisa tentukan deltanya mulai dari 0,01, 0,1 dan sebagainya. Nah, delta itu untuk apa? Nanti delta itu kita gunakan untuk menghitung toleransi error ya. Jadi di sini kita akan menghitung dulu toleransi errornya dari mana, yaitu delta dikali dengan maksimum, nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Di mana di sini nilai maksimumnya adalah 90 ya dari data yang kita miliki, dan nilai minimumnya adalah 79. Nah, kemudian kita selisihkan, kita kurangkan dan dikalikan dengan delta, ketemulah nilai toleransi errornya. Oke. Nah, berikutnya yaitu, nah di sini kita coba tentukan dulu nilai deltanya ya. Oke, sebentar. Oke. Kita tentukan dulu nilai delta, nilai centroid dari masing-masing kelas ya. Jadi karena kita akan membagi menjadi 3 klaster, jadi di sini akan kita cari centroid 1, centroid 2, dan centroid 3. Nah, rumusnya apa? Tadi yaitu dari, oke saya screenshot aja kali ya.
Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Kemudian kita akan mencari nilai sentroid 1, sentroid 2, dan sentroid 3. Kemudian tadi kita sudah dapat di sini adalah nilai N, jadi N-nya sama dengan 3 ya, N-nya 3. Oke, sebentar. Datanya saya kopikan juga. Ini datanya, oh sorry, bisa di copy kah? Salin. Oke, bisa. Ini datanya yang kita miliki. Nah, berarti nilai minimumnya adalah 79 dan nilai maksimalnya adalah 90 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Kita cari sentroid 1 dulu, itu CI untuk 1, di mana sama dengan nilai minimum adalah, berarti nilai minimum 979 ini kita jumlahkan dengan perkalian dari I. I berarti kita I-nya adalah 1 ya, karena C1. 1 dikurangi 1, kemudian, oke, saya kurang aja di sini. Kemudian kita kalikan dengan nilai max dikurangi dengan nilai min. Kemudian kita bagi dengan sejumlah data yaitu N. Oke, lalu kita jumlahkan juga dengan nilai maksimum kurangi nilai minimum dibagi dengan 2 dikali N. Oke. Oke, wait sebentar, wait menit. 1 min 1 dikali ini sama dengan, oke. Oke, 1 kali 1 1 dibagi ini 0. Terus sebentar, ini kayaknya salah nih. G2 ini dapat dari oke, sorry. Harusnya adalah sebentar ya. Ini minimum. Oke, G4 ditambah jika ini kita keluarkan akan jadi seperti apa ya? Kita coba. Hey, sorry. Oke, ini kita copy dulu. Benar ini 0 nih. Jadi harusnya kalau yang ini saya 16,5. Kok bisa? Max min. Oke. Oh ya, sorry. Saya kurang kurungnya. Jadi di sini harus saya kurung dulu ya. Saya kurung dulu. Wait minute. Salah. Oke, harusnya ini 2 dikali N. Ini. Oke, nah sekarang udah benar. Tadi kurang aja ya. Oke, kemudian berarti di sini adalah cukup kita kopikan, hanya yang kita ganti yaitu apa? Oh ya, sorry. Kita copy aja, kita copy. Nah, kita ganti ininya adalah I-nya adalah 2. Oke. Kemudian ini juga kita ganti I-nya ini adalah 3. Oke. Kita sudah ketemu nilai sentroid C1, C2, dan C3 di sini. Kemudian apa langkah tadi? Setelah kita menentukan nilai sentroid, kemudian kita assign ke beberapa tabel. Di sini kita akan
coba bikin tabel di sini ya. Kita bikin tabel. Di sini adalah data. Kemudian di sini adalah centroid. Ini ada C1, C2, dan C3. Kemudian di sini adalah clusternya. Oke. Datanya ada dari 79, 85, 83, 90, 82, 81, 85, 87, 89, dan 84. Oke, sebentar. Kita tabel dulu. Oke, kita agak rapi ya. Ini juga agak rapi. Oke. Ini juga agak rapi. Kemudian saya kasih warna aja ya, biar lebih bagus. Di sini. Oke. Nah, selanjutnya, sorry. Ini harusnya, sebentar. Ini saya balikkan, ini harusnya di sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, ini C1 ini adalah kita ambil dari ini. C2 kita ambil dari ini. Dan C3 kita ambil dari ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak antara atau setiap dari data kita dengan setiap klasternya atau setiap centroid. Kita hitung untuk data pertama ya. Ini data pertama hitungannya. Data pertama yaitu kita selisihkan ini dengan jarak centroid 1, yaitu dengan fungsi APS absolute ya. Jadi tidak akan mengenal nilai negatif dengan ini. Oke. Kemudian ini juga bisa kita kunci aja ya untuk mempercepat. Sehingga yang kita kunci adalah di sini itu seperti ini. Lalu untuk yang ini kita tetap ya, kita tidak berubah. Ya, seperti itu. Dan kita coba tarik ke bawah. Benar? Oke, benar ya. Kita bisa kecilkan. Nah, selanjutnya, yang ini juga sama ya, yaitu absolute dari ini. Kita ini dulu ya, kita kunci. Kemudian kita kurangi dengan ini. Nah, ini juga kita kunci, biar nggak kemana-mana. Lalu kita tutup, enter. Baru kita tarik ke sana. Set. Oke, ya. Berikutnya, yang ini sama ya. Absolute. Kita kunci. Kita kurangkan dengan yang centroid ketiga. Kita kunci juga. Dan kita enter. Kita tarik ke bawah. Dan kita kecilkan. Oke, nah ini sudah dapat jarak dari setiap data terhadap centroidnya. Dan kita akan lihat, kita akan assign setiap data point terhadap centroidnya ya. Untuk data 1, 79, dengan jarak antara data 79 dengan centroid 1 adalah 1,83. Kalau centroid 2 5,5 dan centroid 3 9,17. Sehingga kita akan mencari jarak terkecil ya tadi, minimal ya, dari metode inersia tadi. Jadi kita ambil yang 1,83 untuk berarti untuk data 1 ini dia masuk ke cluster C1 ya, cluster 1. Yang ini masuk ke cluster 2. Ini cluster 2, ini cluster 3, sorry. Ini cluster 1, ini cluster 1, ini cluster 2, cluster 3,
dan 2. Ini ya. Jadi kita ambil jarak paling minimal, paling kecil nilainya akan sebagai klaster atau dia masuk ke klaster itu sementara ya, sementara. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nilai toleransi. Nah, tadi toleransi belum kita hitung ya, kita hitung dulu. Nilai toleransi itu adalah rumusnya tadi dari delta, deltanya tadi adalah 0,01 ya. Kemudian nilai delta atau toleransi error, T error ya, itu sama dengan delta dikali dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Oh, sorry, ini harusnya pakai titik bukan koma ya. Oke, ketemunya sudah 0,11. Ini sebagai nilai toleransi error. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari setiap centroidnya ya. Kita bikin tabel di sini. Oke, ini bisa saya geser kayaknya. Oke, kita bikin tabel. Ini adalah apa namanya? Kita bikin di sini rata. Ini adalah centroid. Ini adalah cluster. Cluster C1, cluster C2, cluster C3. Atau kita tulis gini aja, 1, 2, 3 kita aja ya. Untuk rata untuk cluster 1 kita berarti kita bisa ambil dari data-data ini yang masuk ke cluster 1. Kemudian kita rata-ratakan. Itu pertama ada data 1 ada 79. Oke. Plus satu mana lagi ini 82 ya. Plus satu lagi 81. Oke, sudah tidak ada lagi. Kita tutup, kita bagi dengan jumlahnya. Ada 3. Kita bagi 3. Ketemu rata-ratanya ini. Oke, kita kecilkan. Selanjutnya untuk rata-rata C2 atau cluster 2 sama ya prosesnya ya. Kita cari untuk kelas-kelas yang 02 ini 85 plus 84 plus 85 plus 84. Kita bagi dengan jumlah datanya ada 4 di sini ya. Kita bagi 4 ketemulah seperti ini. Dan yang ketiga sama 1 plus 2. Oh, ini ada 90 plus. Oke, tidak ada lagi, kita bagi dengan jumlahnya 3. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari setiap centroidnya ya, dari setiap kelasnya. Nah, berikutnya kita akan kita tuliskan centroid 1 tadi berapa yang di sini, kita ambil aja. Kita ambil yaitu ini. Yang ini berapa? Ini. Yang ini berapa? Yang ini ya. Oke, nah berikutnya gini. Ini adalah gini ya. Rata minus centroid. Nah, ini adalah kita gunakan juga nilai absolut ya. Nah, oke. Dengan rumus sama dengan ABS dikurangi rata sama ini dikurangi dengan ini. Nah, kita enter. Kita bisa tarik set. Oke. Kita jumlahkan berapa? Sum ya, kita sum ini set jumlah. Oke. Ini adalah jumlah dari kesalahannya atau rata dikurangi centroid yaitu 0,917. Nah, berikutnya kita akan mana yang lebih besar? Kita bandingkan aja yang lebih besar atau minimal aja ya, min antara ini dengan ini. Oke, salah ya, sorry. Nah, kita cek 0,9 dibanding 0,11 besar mana? Besar 0,9 ya. Sehingga karena nilainya lebih besar dari nilai toleransi error, maka kita harus melakukan iterasi ulang. Seperti pada tahapan tadi, kita akan ulangi lagi. Bagaimana caranya? Kita harus membuat tabel baru. Ini tabel iterasi 1. T iterasi 1. Kita bikin T iterasi 2. Gimana? Kita copy aja ya. Kita copy di sini value aja. Spesial yang value only. Nah, oke, kemudian kita iterasikan lagi. Misalnya gini bisa nggak ya? Oke, bisa juga ya. Nah,
kita iterasikan lagi gimana? Di mana, oke ini saya hapus dulu biar nggak membingungkan ya. Kita caranya sama ya, tadi kita Centroid-nya kita masukkan ke sini, tapi tidak gunakan Centroid yang lama, melainkan menggunakan Centroid baru. Dari mana dapatnya? Dari nilai rata. Rata ini, rata untuk satu ini kita jadikan sebagai Centroid 1 di sini. Kita ambil yang ini, kita juga ambil yang ini, dan kita untuk C3 ambil yang ini. Yang ini kita sudah tidak gunakan lagi. Bisa kita merah ya. Oke. Nah, sama caranya kita gunakan nilai absolut juga ya. ABS dari ini. Oke, kita kunci. 1, 2, 3. Kurangi dengan ini. Kita kunci juga. 1. Oke. Enter. Kita bisa tarik set sini. Nah, ini juga. Ya, PS. Ini. Set. Kurangi ini. Sorry. Oke. Set. Oke, kita bisa tarik. Set. Nah, berikutnya PS ini set. Oke, dikurangi ini. Set. Oke. Temu. Berikutnya set, tarik. Nah, kita sama lagi ya. Cari jarak yang paling minimal. Oke, ini 79 datanya paling minimal yang C1 ya, 1,67. Ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3, kelas 2. Berikutnya kita hitung lagi tabel yang ini ya. Nah, kita copy aja ya ini. Kita copy sini. Set. Oke, kita hapus ini. Oke, sampai sini aja. Oke. Terus kita reset. Nah, untuk klaster 1, berarti ambil juga yang ini ya. Berarti ada berapa? Sama dengan klaster 1, data 79, ditambah 82. Oh, masih sama ya. 1, bagi 3. Oke. Oh ya, Centroid-nya kita tulis dulu ya. Ini Centroid-nya. Di sini C1, di sini C2, di sini C3. Berikutnya ini kita hitung untuk yang C2 85 plus 3 plus mana lagi? Oh, ini plus ini bagi 4. Oke, kebetulan aja nilai 0 ya, tapi nantinya akan di real kasus yang datanya banyak untuk menemui nilai 0 atau 0, sekian yang kecil itu sulit ya. Oke, ini datanya plus ini plus ini. Oke, bagi dengan 3. Oke. Nah, ketemulah nilai rata minus Centroid itu adalah 0. Nah, sehingga karena nilai toleransi error kita adalah 0,11. Nah, sedangkan yang kita dapatkan di sini model terakhir itu adalah 0,00. Dan di sini juga tidak ada perubahan cluster sehingga ini kita bisa stop iterasi ya. Nah, ketika ini apa namanya? Ada dua kondisi ya, atau bisa dibilang dua kondisi kapan kita harus hentikan perulangan dalam mencari model cluster ini. Kondisi pertama, ketika datanya ini, data iterasi 1 dan iterasi 2-nya, data klasternya ini tidak ada perubahan lagi, sama-sama. Dari yang mulainya kelas 3 setelah diiterasi tetap kelas 3.
Dari yang kelas 2 tetap kelas 2 dan sebagainya. Tidak ada yang berpindah dari klaster 2 ke klaster 3 ataupun sebaliknya. Nah, itu indikasi pertama. Atau kita bisa melihat dari toleransi error. Nah, toleransi error kita berapa? 0,11. Kemudian data yang kita dapatkan errornya berapa? 0,00. Kebetulan 0 ya. Nah, sehingga 0 itu dibanding 0,11 pasti masih besar 0,11. Sehingga kita bisa stop perulangannya karena ini udah model yang optimal atau yang terbaik. Oke. Kemudian ada lagi gimana caranya? Yaitu kita bisa tentukan nilai looping. Kita tentukan mau berapa kali looping. Katakanlah 100 looping, 100 perulangan. Sehingga ketika kita sudah mencapai nilai 100, tapi modelnya masih belum stabil atau apa, kita bisa hentikan itu berdasarkan dari jumlah looping yang kita tentukan. Seperti itu ya. Oke, nah sehingga ini adalah data fixnya atau data akhirnya atau model yang kita miliki. Kenapa? Itu di mana 79 adalah klaster 1, 82 klaster 1, 81 klaster 1. Nah, itu ya. Jadi kita udah dapat data klasternya mulai klaster 1 sampai 3, di mana klaster 3 itu ada ini, ada kemudian klaster 2 ada 85, 83, 85 dan 87. Sedangkan klaster 3 ada 87, 89 dan juga 90 ya. Oke. Nah, kita udah dapatkan data ini. Itu berarti sudah selesai dan model kita sudah kita dapatkan. Itu ya. Nah, ini contohnya ada di soal ini ya. Jadi nanti teman-teman cek-cek aja lagi, coba-coba ya, dilihat. Nah, kemudian ini nih teman-teman. Nah, di sini karena apa namanya? Practice make perfect ya, makes perfect ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk latihan. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman nanti silakan dilakukan perhitungan manual untuk K-means untuk data seperti ini ya. Saya slideshow dulu. Jadi data kita akan mengelompokkan mahasiswa atau siswa ke dalam klaster A, B, dan C, di mana klaster A itu ada cenderung nilai yang tertinggi atau medium atau sedang. Untuk yang C itu adalah klaster yang rendah ya. Nah, dengan deltanya ada 0,1 di sini ya, deltanya 0,1. Ini ada nilai mid dan nilai UAS-nya, di mana nilai mid itu bobotnya 40% dan nilai UAS adalah 60%. Nah, triksnya gimana teman-teman untuk mempermudah teman-teman? Yaitu teman-teman silahkan mencari nilai akhir dulu. Gimana? Yaitu dari nilai mid dikalikan 40%, dijumlahkan dengan nilai UAS dikalikan 60%. Nah, itu dijumlahkan ya. Nah, itulah ketemu nilai akhirnya. Nah, sehingga nanti kita ada satu kolom lagi di sini. Satu kolom untuk menampung nilai akhir, dan nilai akhir itulah yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah model clustering dengan K-means. Jadi nanti setelah dapat seperti ini ya, saya screenshot. Teman-teman sudah dapat nilai akhir dari setiap mahasiswa di sini, kolomnya, kolom baru di sini. Nah, inilah nanti dari teman-teman yang ini kita gunakan sebagai acuan untuk mengcluster data seperti pada contoh sebelumnya ya. Jadi untuk nilai yang ini kita sudah abaikan karena kita sudah punya nilai akhirnya. Nilai akhir. Oke, gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa ditentukan mana mahasiswa yang masuk kelas C, mana mahasiswa yang masuk kelas B, dan mana mahasiswa untuk masuk kelas A. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan nanti bisa dikerjakan untuk latihannya. Nah, kemudian untuk codingnya, nah codingnya ini sudah saya siapkan, akan saya upload di Muka. Jadi codingnya nanti juga akan saya upload beserta datasetnya. Silakan nanti teman-teman coba di rumah ya, coba untuk praktikumnya juga dicoba, untuk datasetnya dicoba, itu bagaimana diamati. Nah, kemudian nanti di minggu depan, di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan codingnya ya. Saya jelaskan codingnya, beserta di sini ada yang namanya pengujian bagaimana menentukan nilai K yang terbaik. Nah, itu nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak ada tugas ya, tidak ada tugas melainkan hanya latihan. Tapi wajib dikerjakan. Kenapa? Itu sebagai tanda bahwa teman-teman hadir pada perkuliahan atau mengikuti perkuliahan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya pembahasan mengenai clustering ini.
Semoga semua teman-teman semua bisa mengerjakan latihannya agar bisa lebih paham mengenai clustering ini seperti apa konsepnya. Dan untuk codingnya nanti juga saya untuk dicoba, itu sudah ada datasetnya, tidak saya bikin error ya, langsung aja tidak bikin error. Silakan dicoba, itu nanti ada pengujian juga. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya bareng-bareng. Itu oke, jika tidak ada pertanyaan ya oke. Oke, itu dulu pembahasan untuk clustering. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.